Pemirsa, kondisi fundamental emiten yang sehat di Bursa Efek Indonesia menjadi sorotan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan soal pentingnya emiten di Bursa Efek Indonesia memiliki fundamental dan tata kelola yang baik. Hal ini disampaikan Sri Mulyani di momen pembukaan perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 2 Januari 2025. Menurut Sri Mulyani, hal ini penting agar para investor tidak merasa membeli instrumen investasi yang ternyata tidak berharga. Terlebih jika para masyarakat telah mulai mendiversifikasi tabungannya dan mengalokasikan dananya di berbagai instrumen investasi. Seperti tadi disampaikan, tahun 2025 kita masih akan dihadapkan terus-menerus ketidakpastian geopolitik yang akan terus terjadi yang berimbas kepada ekonomi. Kita juga sudah melihat banyak negara, terutama bahkan yang disebut G7. G7 itu adalah negara terkaya yang open, yang menjadi satu grup powerful. Hampir semua G7 sekarang menghadapi situasi politik dan ekonominya tidak baik. Jadi ini pasti memberikan imbas kepada seluruh dunia. Permintaan Pak Mahendra terakhir, dukungan kementerian, lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan. Kami terus terbuka untuk ide-ide yang lain. Masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Mahendra, jumlah yang sudah berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek itu masih relatif kecil. Maka edukasi dan terus literasi terus ditingkatkan. Namun kita, mungkin Pak Mahendra, saya terus harus berinovasi, mendorong instrumen-instrumen yang jauh lebih affordable untuk masyarakat kecil bisa berpartisipasi. Kami di Surat Berharga Negara sudah membuat pecahan yang sangat kecil, sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli surat berharga negara. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia. Paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. Tentunya kalau masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman, kita juga bertanggung jawab Pak Mahendra untuk agar saham-saham yang dijual belikan adalah saham-saham yang sehat, yang berasal dari fundamental perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik. Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua. Ya pemirsa, pesan Sri Mulyani di awal tahun ini terbilang cukup beralasan. Karena jika kita lihat kondisi terkini emiten di Bursa Efek Indonesia, dari total 951 emiten terdapat 227 emiten yang mendapatkan notasi khusus yang menunjukkan kondisi tidak sehat. Misalnya adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, adanya permohonan pernyataan pilot,
permohonan pembatalan perdamaian atau dalam kondisi pailit, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, adanya opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik, laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Sejumlah kondisi itu pada akhirnya membuat suatu saham masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Berdasarkan data terkini di Bursa Efek Indonesia, sejumlah saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus jumlahnya mencapai 223 emiten atau sekitar 24% dari total jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang mencapai 951 emiten. Adanya papan pemantauan khususnya pada dasarnya memang bertujuan meningkatkan perlindungan investor serta mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mengakui bahwa masih banyak ruang perbaikan yang harus dilakukan di pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 2 Januari 2025. Ruang perbaikan yang masih perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia salah satunya terlihat dari kinerja indeks LQ45 yang berisi 45 saham terliquid dan berkapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Namun di tahun 2024 kinerjanya justru mengalami penurunan. Padahal menurut Mahendra, kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu OJK pun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Kita juga melihat masih banyak ruang perbaikan yang harus dilakukan. Indeks LQ45 yang berisi saham-saham perusahaan terbesar dan paling liquid serta biasanya menjadi rujukan investasi fund manager global dan domestik justru melemah 15,6%. Kontribusi pasar saham terhadap PDB walaupun tumbuh masih berada di bawah negara kawasan seperti India sebesar 140%, Thailand 101%, atau Malaysia 97%. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk merealisasikan ruang dan potensi pertumbuhan pasar modal yang masih sangat besar, diperlukan perkuatan ekosistem pasar modal kita. Sehingga meningkat aspek integritas pasar yang menjadi landasan utama a well-functioning and efficient capital market. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting bagi kita mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pada tahun 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah. Berbagai program tersebut difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal. Salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar, antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat. Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa. Ya, pemirsa, adanya harapan para regulator terkait perbaikan di pasar modal Indonesia dan terkait emiten sehat ini, tim riset CNBC Indonesia telah melakukan perhitungan skor rating perbankan sehat berdasarkan 10 bank yang sudah merilis hasil kinerja di sepanjang tahun 2024. Dan hasilnya, Bank Mandiri keluar sebagai pemegang skor tertinggi dalam perhitungan ini. Sebagai informasi untuk Anda, indikator yang digunakan dalam scoring ini adalah kinerja profitabilitas yang melibatkan pendapatan bunga bersih dan laba sepanjang tahun, beserta dengan tingkat pertumbuhannya, sekaligus tingkat margin laba yang dihasilkan. Lalu ada pula beberapa rasio yang mencerminkan kesehatan bank, yaitu rasio likuiditas atau loan to deposit ratio (LDR) dan resiko kredit bermasalah berdasarkan non-performing loan atau NPL secara gross.
Selain itu, perhitungan scoring ini juga memasukkan variabel nilai penyaluran kredit atau fungsi intermediasi perbankan. Pada rating ini, tim riset CNBC Indonesia mengasumsikan jika fungsi intermediasi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur kredit untuk mendapatkan keuntungan sebagai variabel yang paling utama sehingga bobotnya diperhitungkan lebih besar dari parameter perhitungan lainnya. Adapun indikator yang dipakai berdasarkan fungsi intermediasi tersebut adalah nilai penyaluran kredit atau pembiayaan, beserta pertumbuhannya dan penghimpunan dana murah yang tercermin dari rasio current account saving account atau KASA. Sebagai informasi, Bank Mandiri berhasil mencatat penyaluran kredit senilai Rp1.671 triliun di tahun 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh bank big cap lainnya. Dan pertumbuhannya pun merupakan yang tertinggi di antara bank big cap lainnya, yaitu mencapai 19,5% secara tahunan. Bank Mandiri juga memiliki rasio penghimpunan dana murah alias KASA atau Current Account Saving Account ratio yang baik, yakni mencapai 74,8%. Ini berarti dana murah di Bank Mandiri yang terdiri dari tabungan dan giro porsinya mencapai 74,8% dari total dana pihak ketiga Bank Mandiri yang mencapai Rp1.699 triliun. Angka dana pihak ketiga itu sendiri tumbuh 7,73% di sepanjang tahun 2024 dan dana murah yaitu tabungan dan giro masing-masing tumbuh 13,4% dan 3,6% di tahun 2024. Sementara pada variabel lainnya, misalnya pada pendapatan bunga bersih di tahun 2024, Bank Mandiri juga berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih 6,1% secara tahunan menjadi Rp101,8 triliun. Pertumbuhan pendapatan bunga bersih Bank Mandiri ini juga disertai rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL growth yang terjaga di level rendah yaitu 0,97% secara bank only. Angka NPL growth Bank Mandiri ini paling rendah jika dibandingkan emiten bank big cap lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.